Westi. Gue mau tanya deh, di sini ada yang suka masak nggak sih? Banyak. Makan. Tapi masak pernah dong? Enggak. Masak air. Ya, masak telur lah minimal, adalah ya. Kalian suka perhatiin gak sih sekarang itu tuh banyak banget kayak sutil, terus habis itu capitan segala macam. Pokoknya peralatan dapur itu tuh kayak udah mulai estetik gitu loh di Indonesia ini, di negeri ini tuh. Dan kalian tahu gak sih ternyata produk-produk yang estetik itu tadi itu tuh dari Indonesia loh. Kita tuh nggak ngimpor loh, bener. Itu dari Indonesia loh. Dan hari ini gue berkesempatan untuk ngobrol sama salah satu produsen produk lokal alat-alat dapur yang estetik tadi. Langsung aja kita ngobrol sama Kak Yudiana Lim. Kak Yudiana Lin, founder dari Homely. Halo Mbak Kiki. Halo Kak Yudiana, apa kabar? Baik, luar biasa. Kita kok hari ini bisa matching gini sih? Pinky banget ya? Iya, woman power banget ya. Iya. Padahal nggak janjian ya. Udah sefrekuensi ya. Iya. Kak Yudiana, Gimana? pertanyaan aku langsung to the point nih. Ya. Kemarin itu belum lama ini tuh aku datang ke pameran. Itu tuh pameran Home Lift namanya. Itu pameran gede banget diadain di JCC. Nah, di sana itu tuh produk-produk Cina tuh banyak banget dan salah satunya tuh produk-produk kayak Home Lift ini tadi. Okay. Dan harganya tuh murah banget. Masa mulai dari 7.000. Pertanyaan aku di sini adalah kok Kak Yudiana ini berani-beraninya gitu loh menantang produk-produk dari Cina. Padahal bukannya lebih enak kayak yaudah gue ngambil aja deh dari sana terus habis itu gue jual lagi gitu. Kok berani gitu Kak? Kok berani gitu ya pertanyaannya ya. Baik, kalau misalnya kenapa kok berani ya, saya sebenarnya sih merasa ini sebuah kesempatan. Jadi kadang kesempatan itu juga bukan sesuatu yang mungkin kita bisa ciptain lalu oh ya udah deh gue mau di sini. Kadang enggak juga. Kadang bisa jadi kayak datang begitu aja. Ya karena Home Lift sendiri kan adanya di saat pandemi ya. Kalau misalnya Mbak Kiki sempat ngecek ngelihat di YouTube kita ada historinya bahwa kita ada di saat pandemi. Dimana saat itu memang saya secara pribadi udah ngomong ke suami, saya ini punya kerinduan untuk menjadi seorang eksportir dibanding menjadi importir gitu ya. Tapi saat itu memang nggak tahu nih produknya itu apa gitu. Nah, ketemu momen pandemi di mana semua pada sibuk masak dong di rumah. Mungkin Mbak Kiki juga kali ya. Masak-masak terus upload di IG segala macam, lihat orang bikin kue. Nah, di situ ternyata kebutuhan alat masak itu meningkat. Dan kalau bilang kenapa kita mulai dari situ, ya karena saat itu produk yang ada di tangan saya itu impor loh. Iya, jadi pasti ada sisa produk impor di tangan saya dan itu sutil. Saya ingat banget sutil dan rolling pin. Yang buat nipihin buat itu ya? nipihin adonan kue. Nah itu saat itu adalah sisa barang impor. Lalu kemudian karena lockdown gak bisa impor kan, itu kita kehabisan barang saat itu. Kehabisan barang, lalu saya bilang ke suami, wah ini kalau dipikir-pikir kenapa kita ini banget, aneh banget ya. Kita udah tahu sumber daya kita banyak, tapi kita malah impor barang beginian gitu loh. Wah itu sih bener-bener harus dipikirkan baik-baik nih. Lalu disitulah momen saya mulai bikin alat masak dari kayu dan juga pertama rolling pin. Itu alat masak, alat baking yang saya bikin pertama itu ya rolling pin itu. Jadi kalau dibilang mungkin saat itu kan saya juga udah tahu harganya di sana itu sangat murah. Tapi dengan kelebihan kita, kualitas kayu kita yang lebih bagus, misalnya mahoni dia halus dan juga jati kan mereka nggak punya ya. Otomatis kita ya udah nggak apa-apa, walaupun gue lebih mahal dikit, gue tetap berani untuk mencoba bersaing dulu, gitu. Karena kita punya nilai tambah di situ. Berarti itu berkah pandemi ya? Iya, Home Lift berkah pandemi sebenarnya ya. Pandemic baby nih. Pandemic baby, karena melahirkan Home Lift ya. Dan kenapa Home Lift ini berani? Karena bukan cuman bersaing secara harga, tapi bersaing dari segi kualitas. Ya mungkin mereka di Cina itu oke lah, mereka kalau misalkan bikin banyak gitu, skala banyak mungkin mereka lebih jago. Tapi kalau Home Lift sendiri ini tuh lebih ke kreativitasnya, lebih ke dari produknya, bahan-bahannya tuh lebih bagus gitu ya. Nah, tadi kan sempat disinggung nih, kalau Kak Yudiana ini dulunya importir gitu kan. Terus sekarang sudah bertaubat gitu ya. Bisa kita bilang kayak gitu, importir taubat gitu kan. Nah, gimana Kak, setelah jadi importir tobat sekarang bikin produk sendiri rasanya lebih bangga atau gimana Kak?
Atau pengen kayak kadang-kadang aduh kayaknya enak nih ngambil dari sana gitu. Aduh, jangan deh, namanya juga udah tobat ya. Kalau ngambilnya tobat kumat dong. Tomat. Ya jangan deh, jangan sampai. Jadi memang kalau mau ngomong cari gampangnya, semua orang tuh ya cepatnya itu ya trading aja, beli barang, jual barang, itu simple, semuanya selesai, cuan masuk kantong gitu. Iya, cepat. Tapi ya karena saya juga nggak tahu ya, dari dulu itu selalu punya dorongan hati itu kok nggak nyaman aja gitu ya, walaupun semua proses lebih gampang, cuannya juga lebih jelas, tapi kayak nggak nyaman dengan kok lu nggak mikirin, padahal masih muda nih, kenapa nggak mikirin dampak apa sih yang gue bisa bawa gitu ketika gue mungkin bisa kembangin produk dari lokal ini. Nah itu yang buat aku jadi akhirnya kalau bilang kumat jangan ya, udah tobat. Jangan. Jadi pengennya sih kembangin si produk lokal kita itu, karena kita punya sumber daya itu sangat tidak terbatas. Ya sayang sekali kalau misalnya memang kita biarkan begitu saja, lalu ujung-ujungnya juga orang luar yang masuk ke Indonesia, lalu mereka juga yang mengolah, lalu dijual lagi keluar, itu akan sayang sekali. Jadi saya pikir saya ingin menjadi bagian lah ya untuk bisa mengelola semua itu. Ya mulai dari hal yang paling kecil yang mungkin saat ini saya masih baru bikin sutil. Centong ya. Nah mulai dari situ ya, walaupun ya seperti ini tadi kita udah cerita juga nggak mudah. Prosesnya memang nggak mudah sekali ya, di tengah mungkin orang lokal yang sudah terbiasa dengan barang murah dari China dan gampang didapatkan sekali gitu. Oke. Berarti jiwa merah putih Kak Yudiana nih ada banget gitu ya Kak ya, merah putih ya, walaupun bisa dibilang Kak Yudiana ini minoritas gitu kan di Indonesia, kok bisa semerah putih itu gitu loh. Ya walaupun mata saya sipit ya Mbak ya, tapi saya kan lahir di Indonesia dan saya orang Indonesia, itu yang perlu diingat ya, bahwa ya nggak masalah soal warna kulit dan sebagainya, saya tetap merasa saya ini Indonesia gitu, saya ini orang Indonesia yang sepantasnya kalau saya bisa lakukan something untuk orang sekitar saya juga lebih happy ya, karena kita hidup juga nggak melulu berbicara soal keuntungan doang. Di situ ketika kita bisa melihat ada orang yang mungkin dari tadinya kan tempat kita yang batik kayu itu dulu kan sampai 0 ya, pandemi itu kita melihat 0 itu berangsur naik, mulai dari 2 orang yang kerja, 5 orang, 10 orang, hingga saat ini 30 orang. Apa sih gitu, maksudnya itu value yang nggak bisa digantikan oleh hanya sekedar duit ya, walaupun saya tahu itu prosesnya memang tough dan nggak banyak orang yang akan memilih jalur itu. Benar ya. Ini mau nambah beban pikiran banget nih. Nah saya cerita begini nanti Mbak Kiki jadi ini lagi mikir-mikir 10 kali ya. Tapi Kak Yudiana ini berani ngambil jalannya sendiri, merah putih, untuk melakukan pemberdayaan ya, karena tadi sempat disebutin juga ke perajin pembatik. Itu apa sih Kak? Ya, jadi dulu itu desa yang kita bantu saat ini dan tetap jadi tempat produksi utama kita itu desa wisata Krebet, di mana itu adalah desa yang terkenal dengan batik kayunya. Itu di Jogja ya Kak ya? Iya, di Jogja. Jadi kalau misalnya lihat topeng-topeng yang dibatik gitu ya, nah itu dari sana asalnya. Mau yang mungkin Mbak Kiki lihat ketika berwisata ke Bali, kemana itu dari sana. Nah jadi itu dulunya semua seperti itu. Tapi ya ketemu momen yang mungkin bagi mereka kok bisa begitu ya, mendadak terjadi pandemi, semuanya stop. Nah di situ ya, tapi ya di muncullah dalam Kak Yudiana gitu kan. Di dalam semua masalah itu ternyata kita malah bisa mendapatkan sebuah peluang gitu ya. Jadi ya mungkin kalau balik lagi dengan tadi persoalan minoritas, saya rasa bukan soal siapa kitanya sih, tapi bagaimana ya hati kita ya, setiap orang Indonesia itu juga berkesempatan yang sama untuk memiliki hati untuk berkontribusi walaupun kecil ya. Saya juga nggak berani bilang saya udah berkontribusi banyak, besar, enggak. Tapi mulai dari hati kecil yang ingin gitu loh untuk melakukan hal-hal yang positif dari apa yang saya kerjakan. Nah itu yang bisa membuat semua orang itu ya di posisi yang sama lah gitu. Tidak peduli apakah kalangan minoritas atau apapun. Siapapun kita, kalau misalkan kita punya niat untuk menolong, untuk memberdayakan sesama, di situ ya Kak ya. Betul sekali. Oke, bisa kasih tepuk tangan dulu buat Kak Yudiana. Kak, tadi kan aku udah pegang nih salah satu sutilnya nih. Aku tertarik banget dari pas awal aku pegang ini. Ada sutil dari Home Leaf. Ini tuh kayak halus banget. Ini dari... Yang itu dari kayu mahoni. Dari kayu mahoni. Emang dari kayu apa aja Kak kalau Home Leaf ini? Kita ada mahoni,
jati dan legaran. Satu yang agak jarang dipakai itu memang legaran. Legaran, aku baru denger juga dia sih. Unik sih, kayunya agak keras. Kebetulan saya nggak bawa ke sini ya. Agak keras kayunya, kuat sih kuat ya. Asal jangan buat mukul suami. Kalau mukul suami kan udah penuh amarah nih. Nah itu nggak bisa ditakar tuh kekuatannya ya. Nah kalau untuk kayu 3 jenis, tapi memang kita 70% bahkan nanti akan menuju 80-90% itu akan ke jati sih. Ke jati. Kenapa memilih jati? Karena jati itu China nggak punya. Oh, iya, China nggak punya kayu jati. Jadi salah satu tips untuk melawan Cina pakai kayu jati. betul. Jadi kita memang walaupun nggak bisa bersaing di harga, kita saing di kualitas. Kualitas kayu kita bagus, dia nggak punya. Oke. Gitu. Nah ini bisa halus nih dari apa sih Kak? Apakah di amplas atau pakai lapisan lagi Kak? Jadi pastinya kalau mau halus itu keringnya harus optimal, lalu juga proses penghalusannya juga harus detail, dan terakhir ini kita cuman pakai finishing yang sangat alami yaitu beeswax. Lilin lebah. Lilin lebah. Betul. Asli dari lebahnya. Iya betul. Jadi itu sangat alami, biasa dipakai buat produk lip balm. Jadi nggak ada kimia yang berbahaya. Oh seperti gitu. itu. Okay. Nah produk yang Mbak Kiki pegang ini namanya Malika. Jadi produk kita itu ada namanya. Oh gitu. Kenapa Malika? Malika kan biji itu bisa kita kenalkan, biji kedelai kan. Ya kebetulan aja supaya maksudnya ya gampang diinget ya, karena kan di dapur juga yang kan niru juga sih kan sutil ya. Nah jadi itu kebetulan namanya Malika. Yang ini Malika. Ada terus, juga temennya namanya Haruka yang sama tingginya sama serinya itu namanya Haruka. Nah ini ada primadona kita ini 3 itu Allegra, Fedora, Tamara. Jadi setiap produk itu memang ada nama. Nah itu untuk memudahkan kalau misalnya Mbak Kiki nih coba ini kayak dari tadi megang ini mulu kayaknya naksir ya. Iya, nah tapi aku punyanya ini. Punyanya ini Tamara. Nah jadi kalau misalnya Mbak Kiki udah masak dan merasa nyaman dengan Tamara, kemanapun nanti misalnya ke supermarket kemana ketemu produk Homelift, cari Tamara akan tetap dapat yang sesuai. Oh gitu. Supaya gampang diinget ya. Betul. Aku baru tahu kalau ini namanya Tamara. Berarti kalau mau beli lagi namanya Tamara ya Kak ya. Nah ini nanti boleh dicoba juga. Allegra itu juga best sellernya kita. Allegra. Ya ini untuk numis-numis ini enak banget, praktis. Kalau buat goreng telur enaknya yang mana? Soalnya saya cuma bisa itu. Oh nanti buat belajar. Jadi nanti Sutilnya kalau udah cakep rajin deh masak ya Mbak Kiki ya. Iya. Kalau Sutil secakep ini kayaknya malu kalau masakannya nggak enak ya Kak ya. Ya sejujurnya saya juga masaknya mungkin mirip-mirip Mbak Kiki ya. Malahan suami saya yang lebih jago masak-masaknya. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha ya. Iya dong. Mulai dulu aja dari itu goreng telur pakai Tamara. Ya itu Tamara, Allegra. Ini Tamara, Allegra, Malika. Ini Malika, ya. Ini Tamara, ini Allegra. Kak, aku penasaran nih. Kayunya kan tadi dipakai dari jati, mahoni. Nah, itu didapat dari Jogja ya? Iya. Oke. Kita lokal. Lokal ya dari Jogja ya. Nah, aku mau bahas soal isu lingkungan nih Kak nih. Kan ini dari pohon ditebang, terus habis itu dijadiin lah sutil-sutil ini tadi kan. Nah, gimana caranya Homelift ini tadi tuh untuk mengatasi isu-isu lingkungan, karena ada juga ya beritanya ya. Katanya Homelift itu tanam 100 pohon di desa wisata Krebet di hari menanam pohon Indonesia. Apakah ini salah satu caranya atau ada cara lain gitu dari Kak Yudiana sendiri? Oke, yang pertama sekali sebelum kita ke penanaman pohon itu mulai dari resources yang kita pakai. Ya, jadi pastinya ketika kita mau pakai sumber bahan baku kayu ini kita harus tahu asal usulnya dari mana. Nah, tadi Mbak Kiki mungkin udah lihat ada logo SVLK, itu adalah sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, di mana itu kita tiap tahun itu selalu diaudit penggunaan bahan baku kayu kita. Sudah dipastikan tidak boleh berasal dari penebangan yang ilegal. Ya, jadi itu untuk source-nya itu kita aman. Kita sudah jelas asal usulnya. Nah, itu yang pertama ya, untuk mencegah yang tidak boleh nih, yang ilegal-ilegal. Yang kedua, yang kita lakukan itu adalah untuk replanting. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu sebenarnya kayu ini kan dari pohon. Sebenarnya itu sumber daya yang bisa diperbaharui. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai dan kita nggak menanam kembali, itu otomatis kan nggak akan sustain gitu, nggak akan berlanjut gitu. Nah, makanya kita pastikan selalu melakukan upaya untuk replanting.
Ya di luar jumlahnya berapa, mungkin tahun lalu kita baru bisa nanam 100, nah tahun ini kita udah targetkan 200, dan yang penting itu kita komit untuk konsisten melakukan itu. Itu juga sebagai wujud bahwa kita harus bertanggung jawab gitu loh dengan sumber bahan baku yang kita pakai, pastikan itu juga berkelanjutan gitu. Oke. Jadi udah ada yang sertifikat wood itu tadi ya, supaya memang barang-barang yang dipakai ini tuh bukan dari penebangan pohon liar ya, sudah terjamin ya mutunya ya. Nah, ngomong-ngomong soal Jogja nih Kak, kenapa sih Kak milihnya tuh Jogja gitu? Kalau ibarat kata Jogja? Orang jodoh ya, namanya jodoh ya kayak nggak kemana ya. Iya, kadang kayak jodoh datang begitu aja ya, bukan kita pilih ya. Jadi dulu kan memang udah hubungannya sama desa Batik Kayu ini ya. Jadi memang jodoh sama desa ini, walaupun sebenarnya sekarang kan lebih mungkin nggak ada lihat corak batik kayu sama sekali di sini ya, lebih modern. Tapi karena kita punya histori di situ, ya udah kita pengen memberdayakan daerah situ. Ya, jadi memang udah jodoh. Mungkin bisa aja di daerah-daerah mana yang akan kita kembangkan lagi, tapi udah pasti Jogja ini menjadi histori berdirinya home living city, terutama di desa ini. Di desa Krebet ya? Ya, jadi sama halnya kayak jodoh ya. Ya, kadang datang begitu aja kita juga nggak pernah tahu ternyata wah di sini. Jadi di sini sampai bisa ekspor juga sama mereka. Oke, karena kan itu jauh kan ceritanya, dari Pik nih, galaunya di Pik tapi ketemu jodohnya di Jogja gitu kan Kak. Iya. Aku pikir kenapa? Karena memang udah jodoh aja gitu ya jawabannya ya. Karena memang udah serak aja di sana, atau lebih deket aja sama sumber dayanya Kak, sama pohon-pohonnya itu tadi. Oh, kalau Jogja kan sebenarnya memang udah banyak banget orang yang tahu bahwa kerajinan di sana memang terkenal. Ya, jadi tentunya selain bahan baku juga human resources juga penting. Oh, ya, perajinnya di sana itu tadi ya? Betul, ya mungkin bukan rahasia lagi, banyak orang udah tahu bahwa kalau di Jogja itu memang kerajinannya itu terkenal. Iya. Jadi ya bersyukur dapat jodohnya pas sesuai kriteria, gitu ya. Iya. Berarti perajin di Jogja itu sudah tidak usah diragukan lagi ya kalau menurut Kak Yudiana ya? Betul. Apa sih Kak dari mereka tuh yang Kak Yudiana tuh tidak menemukan di daerah-daerah lain mungkin? Ataukah mereka tuh lebih telaten, atau mereka tuh lebih detil, atau gimana gitu Kak? Ya, karena kan mereka terbiasa untuk kerjain misalnya nih batik kayu itu kan ada topeng segala macam, bahkan memahat harusnya kan bagi mereka itu kerjaan yang lebih sulit dong. Iya. Ya, jadi once mereka terbiasa dengan pekerjaan kerajinan seni yang begitu kompleks, bertemu dengan ini mungkin bagi mereka sederhana dan lebih cepat gitu ya. Jadi itu salah satu nilai tambah, kita nggak perlu yang mungkin membibit dari awal banget ya, tapi walaupun penyesuaian perlu pastinya ya, beda bidang, tapi at least udah punya basic untuk perajinnya itu tadi ya. Jadi kalau misalkan disuruh bikin sutil kayak gini bukan hal yang sulit gitu bagi mereka ya Kak. Walaupun butuh penyesuaian dari mesin segala macam, tapi sudah ada basic ya, kita udah nggak start dari nol ya, istilahnya begitu. Udah nggak ngajari dari awal lagi ya. Nah, ngomong-ngomong soal sertifikat nih, tadi kan ada satu sertifikat dari Homelift yang kita udah tahu gitu. Wood ya, apa sih tadi namanya? SPLK. Nah, katanya Homelift ini juga bersertifikat halal gitu Kak. Kenapa sih Kak harus memilih sertifikat halal untuk Homelift? Apakah berpengaruh karena katanya udah ekspor, atau ada alasan lain Kak? Oke. Kalau berbicara soal halal, ini banyak banget ya, tiap kali ketemu orang tuh pasti penasaran, ini kenapa halal? Harusnya kan kayu udah pasti halal. Halal, iya. Kita mikirnya makanan kan kalau halal tuh. Mikirnya apa? Makanan ya. Nah, betul sekali. Jadi itulah yang akan kita tanamkan melalui sertifikasi halal ini. Jadi kalau ingat halal, ingat makanan. Di tengah produk kayu yang berjamur nih misalnya ya di lokal kita. Produk kayu yang dijadikan dekorasi pajangan, produk kayu yang dijadikan furniture, sama produk kayu yang digunakan sebagai alat masak. Nah, kira-kira orang akan berpikir dong, ini sebenarnya kayu yang beredar itu sama saja, atau ada yang benar-benar khusus harus untuk makanan gitu. Nah, jadi halal ini yang pertama, selain untuk nantinya nge-grab pasar yang itu muslim ya di Indonesia yang besar, kita juga
pengen orang itu tahu bahwa saya menegaskan produk home lift ini aman bersentuhan dengan makanan. Itu satu bagian dari positioning. Oh. Yes. Nah, yang kedua yang seperti saya mention tadi bahwa memang di Indonesia ini majority kita adalah Muslim gitu. Jadi itu juga akan sangat memperkuat juga ya secara positioning kita di market gitu. Jadi yang ketiga yang paling penting itu adalah yang kita lakukan itu mungkin tidak akan dilakukan oleh produk lain China. Oh, produk terutama. China. Ya kan? Ada tips lain lagi nih untuk melawan produk China betul. Nih. Ya, betul kurang lebih keyakinan customer terhadap produk home lift itu mungkin akan lebih besar dengan segala macam sertifikasi dan juga mungkin uji lab segala macam dibanding produk-produk Cina. Produk Cina. Jadi kan namanya orang makan ya. Iya. Masak di rumah sendiri tujuannya apa? Supaya lebih sehat, benar nggak? Selain hemat ya. Iya. Selain hemat pastinya lebih sehat. Nah, jadi kalau orang pengen sehat dia pasti akan cari alat masak yang juga sehat. Dan terjamin. Tadi kan poin 1 dan 2 itu lebih ke segmentasi pasar yang ada di dalam negeri. Kalau home lift sendiri tuh udah dipasarin kemana aja, Kak? Di dalam negeri. Dalam negeri dulu. Untuk di dalam negeri, untuk saat ini kita banyak di modern market, ya alias seperti ya bahasa gampangnya supermarket lah ya, modern retail. Nah, itu kita ada di ini sebut merek nggak nih? Nggak apa-apa, sebut sekalian aja. promosi ya. Iya, sekalian promosi supaya kalau pas kita jalan-jalan mau cari home lift gitu. Iya benar. Ya, jadi di supermarket ya mungkin ada di Aeon Mall, ya Aeon Supermarket ya, sama di Dep Store-nya itu lebih lengkap. Itu ada lemari kita juga untuk display ya, khusus dari home lift, yaitu kita khusus gitu. Ya, dikasih kesempatan memang untuk showcase banyak produk organik. Itu salah satu. Lalu ada di Mr. DIY, itu juga cukup menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan teman saya yang tinggal di NTT juga sempat menemukan produk home saya. Lalu ada di Hero Supermarket dan juga ada di banyak ya di Jakarta sih lebih banyak Market City, dan juga ada di Daiso. Daiso. Ya, Daiso itu yang terbaru, konsepnya juga cocok ya karena ke Jepang-Jepangan. Iya, ke Jepang-Jepangan. Aku juga pertama kali lihat kayu-kayu ini tuh biasanya dipakai sama orang Jepang. Tapi ternyata Indonesia sekarang udah bisa produksi sendiri gitu. Aku penasarannya gini, Kak. Home lift itu bisa masuk ke retail besar, bagaimana caranya? Dan Mr. DIY. Mr. DIY itu kan kebanyakan banyak produk-produk Cina kan, Kak? Kok home lift bisa masuk situ, Kak? Gimana sih caranya bisa masuk ke retail besar itu home lift tuh? Nah, yang pertama juga kita sebenarnya bersyukur ketemu timing yang tepat, di mana pemerintah kita itu lagi pro banget sama UMKM ya. Ya. Harus dong. Iya, harus ya. Kementerian Koperasi dan UKM. Dan pastinya itu harus. Lu kok khusus Kementerian Koperasi dan UKM. Jaya. Ya, pastinya itu harus dong ya, selalu ya disupport. Jadi yang pertama memang dari situ kita mendapatkan kesempatan di mana mereka ada tuntutan gitu loh untuk mensupport produk lokal. Nah, ketika kita juga memang udah mempersiapkan diri dengan segala macam ya, mungkin sertifikasi dan juga packaging yang memungkinkan untuk masuk ke showcase-nya si retail market ini, itu kita bisa masuk ke sana. Dan ambil kesempatan itu ya, kayak tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ya. Dan berikutnya itu di tengah isu kesehatan ya, mungkin sejak pandemi orang lebih aware sama kesehatan gitu ya. Dan ditambah isu-isu kayak sustainability dan eco-friendly produk itu lagi naik-naiknya tuh. Jadi kita cukup merasa diuntungkan juga dengan kondisi itu untuk masuk ke mereka itu jadinya sedikit lebih mudah ya. Nggak bilang mudah banget, tapi sedikit lebih mudah gitu. Tetap ada effortnya, tapi kalau misalkan mau nih teman-teman UMKM besti-besti kita ini untuk ngulik ada apa aja sih program-program pemerintah ini, insya Allah tuh akan lebih mudah ya, Kak. Betul. Ya untuk bisa masuk ke retail besar itu tadi ya, harus lebih aktif ya. Betul. Kak. Nah, ini kan kita udah ngobrolin pasar dalam negeri. Tadi kan udah masuk ke Daiso juga, Jepang ya, Kak ya. Nah, katanya home lift ini tuh ekspor produk kayu Yogyakarta membuka peluang ekonomi lokal. Udah ekspor kemana aja sih, Kak? Apa salah satunya Jepang? Baru perdana ke Jepang ya. Nanti doain menyusul yang lain. Tapi, amin.
Baru ke Jepang? Ya, baru ke Jepang. Tapi kita bersyukur dengan adanya ekspor perdana ke Jepang ini sangat meningkatkan juga ya kepercayaan masyarakat lokal kita dengan produk lokal. Jadi betul. Ya, aku sepakat sih itu. Benar, jadi kalau udah ini produk impor nih dipakai sama orang luar gitu ya, baru nanti dari market dalam negerinya sendiri tuh akan percaya sama produk lokal ya Kak. Harus gitu ya memang ya polanya ya. Kalau udah ekspor, apalagi Jepang gitu ya, yang kita tahu mereka rumit strict banget sama urusan quality. Jadi memang bersyukur banget walaupun ya memang QC-nya super ketat sampai ada inspeksi berkali-kali, tapi kita memang memenuhi standarisasi mereka dan akhirnya bisa nggak ada masalah gitu untuk diekspor. Pernah ada penolakan nggak Kak waktu itu dari Jepang? Karena kan yang diceritain Kak Yudiana tuh sangat rumit. Kalau penolakan tidak ada, paling prosesnya aja berbelit-belit ya. Jadi kayak dari awal sejak dia minta sampel segala macam itu mungkin revisinya berulang-ulang kali sampai proses produksi juga barang udah jadi juga ada inspeksi sekitar 3 kali sebelum barang berangkat. Jadi memang sangat strict sih. Gitu. Si Jepangnya itu ya sangat strict ya. Tapi ternyata Homelift bisa melalui itu semua ya. Apakah puji Tuhan. Apakah isu-isu seperti keberlanjutan segala macam itu tuh berimpact juga untuk Jepang? Sesuatu hal yang dilihat gitu loh. Suatu concernnya dari Jepang. Kalau kita bilang concern, sebenarnya mungkin di Indo yang memang mungkin agak telat ya, kayak mulai melihat isu-isu itu. Sedangkan kalau di luar kayak Jepang itu harusnya mereka juga lebih dulu udah melihat ke arah sana, ya udah berkembang ke arah sana, lebih suka produk yang green, ya yang ramah lingkungan lah, gitu. Jadi memang sejalan produk kita itu sejalan sama apa yang diinginkan sama Jepang. Yes, betul. Itu alasan Kak Yudiana memilih Jepang untuk jadi negara pertama yang jadi ekspor. Homelift. Balik lagi jodoh ya. Kalau saya bilang saya pilih mungkin saya bisa pilih banyak negara lain ya. Kalau saya bilang saya Tenggara pilih, gitu kan lebih mudah mungkin. Ya kalau saya yang pilih saya bisa pilih banyak, tapi ya again ini kan dia yang datang ya. Jadi otomatis kan bukan kita yang milih, dia yang memilih kita pastinya. Orang Jepangnya ke sini? Iya, pastinya mereka yang datang. Kita juga pernah ketemu juga di pameran gitu. Jadi memang mereka yang mendatangi kita. Dan ternyata cocok gitu. Kita juga nggak expect loh. Maksudnya belum pikir ke sana karena memang kita lebih fokus di pasar lokal. Ya, jadi lebih stabil lah. Nah, cuman ya ketemu momen jodohnya datang, masa mau ditolak ya. Jodohnya ada 2 kali ya, Jogja sama Jepang ya. Abis ini berjodoh mana lagi nih Kak? Iya, doain ya. Tapi next pengen ekspor kemana Kak rencananya? Next kita ada planning mungkin akan coba, pokoknya masih sekitaran Asia Tenggara ya, kita mungkin akan coba deket-deket dulu Malaysia. Deh kayak tetangga betul Malaysia, tapi nanti konteksnya dengan label Homelift sendiri. Kalau di Jepang mungkin kita masih white label. Ya, nanti nextnya kita akan mengupayakan yang kita ekspor itu adalah dengan brand Homelift. Amin ya Kak ya. Semoga terwujud ya Kak ya. Semoga jodoh ya. Iya, semoga berjodoh lagi ya. Udah Jogja, Jepang, tapi J semua nih Kak. Oh iya, gitu J semua nih. Kayak perlu J satu lagi, Jamaika kali ya. Kan biar pas gitu J semua. Siapa tahu jodohnya J juga. Jombang. Selain sutil nih ada apa lagi sih Kak di Homelift Kak? Selain sutil ada ya centong lah ya, untuk centong sup, untuk sendok makan. Oh ini ada sendok ya? Sendok garpu. Ada juga untuk pisau selai juga ada. Pisau selai dari kayu. Iya, boleh ngambil produk-produk yang lain supaya besti-besti kita tahu. Ini ada sendok. Ini yang buat madu ya Kak ya? Betul. Buat madu di Gun. Ini ya itu garpu. Soalnya tadi ada yang bingung ini buat apa gitu. Ini buat madu ya Kak, betul ya. Sendok, garpu. Terus tadi apa yang buat selai? Iya. Ada pisau selai. Pisau selai. Ya, butter, untuk butter. Tapi yang paling laris di Indonesia tuh yang mana? Masih seputaran sutil. Yang ini tapi dijual juga di Indonesia. Ini dijual. Ini salah satu yang cukup laku juga produk kita, namanya Munela yang ini. Munela. Ya, dia juga
banyak kan dipakai untuk madu juga. Jadi kalau misalnya itu yang ulir-ulir itu lebih ke estetik ya. Iya. Tapi kalau mau praktis sih udah biasa juga sendok aja langsung disendokin gitu. Karena kalau madu itu kalau pakai sendok yang stainless kan katanya mengurangi nutrisinya kan ya. Nggak boleh ya. Jadi memang kayu. udah pada banyak yang tahu kalau harus pakai kayu seperti itu. Ini drawernya juga dari Homelift Kak. Nah, yang ini drawer yang kita bisa custom untuk restoran Jepang. Kebetulan saat ini udah ada resto Jepang di Indo yang udah pakai dari kita. Oke. Gitu. Resto, jadi konsep-konsep ke Jepang sebenarnya sih memang sangat cocok juga ya produknya ya. Atau emang suka sama negara Jepang nggak? Dulunya nggak terlalu, semenjak berjodoh iya ya. Oh, tiba-tiba jadi wibu. Ya. Kalau ini gift set? Ya, itu gift set. set. Gift setnya isi berapa nih? 3? Gift setnya 3, Allegra, Fedora, Tamal, jadi disingkat Alfeta. Oh, Alfeta. 3 plus 3 in 1. Ada ya, 3 3 in 1, ini 3 ini. Oke. Lumayan nih Kak buat hampers-hampers kalau pas lebaran, Natal, segala macam. Beli ya? Beli. Jangan endorsean dari Homelift, beli. Beli. Makasih udah dipromosiin ya Mbak. Ya pasti dong, kita harus memberikan ruang sebesar-besarnya kepada teman-teman UMKM kita. Mantap. Please welcome Homelift. Lucu terus. Gue mau serius habis ini ya. Mau ngomongin Cina lagi. Cina biar hot lagi ya. Iya, biar hot lagi. Biar semuanya tuh pada sadar gitu loh, kalau beli produk Cina, mencintai produk Cina tuh sama dengan menghancurkan bangsa sendiri, ya nggak sih Kak? Enggak juga sih, kita ada beberapa pasti yang butuh produk dari luar, cuman ya jangan juga hal-hal kecil bergantung sama negara lain, sedangkan kita sendiri aja bisa bikin produk itu. Betul, gitu kan ya Kak? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin berbisnis, semua orang kan orientasinya cuan. Ya, cuman mungkin bisa dikombinasi lah, jangan pure kayak plek langsung dari sono gitu ya. Kalau kita bisa melibatkan lebih banyak orang dan juga mungkin ada hal-hal yang kita memang belum bisa dapatkan di lokal, ya mungkin itu masih oke. Tapi kalau jelas-jelas resourcesnya ada, segala macam udah ada di Indonesia, ya janganlah gitu. Kalau bisa kita kembangin dari lokal kita aja gitu. Oke, setuju sih Kak. Bukan berarti itu impor tuh adalah suatu hal yang negatif, tapi kan harus balance kan. Jangan impornya terlalu banyak. Ya lebih selektif lah ya apa yang diimpor. Kalau saya sih paling setuju tuh yang diimpor itu ilmunya sih. Jujur kita memang harus membuka mata kita untuk melihat studi banding kemampuan industrialisasi itu. Jadi itu menjadi hal yang jujur saya pun sangat pengen belajar dari mereka. Bagaimana sih cara mereka melakukan? Kita berapa kali di-approach sama orang China untuk diajak kerja sama segala macam. Ya saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengorek mereka juga gitu loh. Bagaimana sih cara kalian melakukannya? Misalnya mereka komplain, waduh kapasitas produksi kalian ini terlalu kecil. Oke, lalu saya bilang, oh gitu, emang di tempat kalian gimana gitu. Jadi kita juga harus belajar, itu paling penting sih. Ya, ilmunya itu loh yang kita butuh. Jangan plek kita cuman impor produk tapi ilmunya nggak ada, ya sampai berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun pun tetap akan seperti itu flow-nya kan, cuman impor barang, nggak akan bisa ada perkembangan. Oke. Kan tadi aku udah dapat ilmu dari Kak Yudiana nih, cara melawan Cina itu kan salah satunya kan kreativitas ya dari perajin yang mungkin Cina tuh nggak punya gitu. Terus habis itu yang kedua dengan adanya halal, Cina kan nggak punya. Cuman kita masih kalah di bagian industrialisasi. Jadi kan mentionnya Kak Yudiana kan seperti itu. Nah kalau Homelift sendiri nih ke depannya tuh ada itu nggak sih Kak? Ada keinginan atau impian gitu mau meningkatkan kuantitas dari produksinya seperti apa Kak? Sudah pasti ya, sudah pasti harus, karena kita juga udah membangun semua fondasi branding. Ya, bagaimana semua brand ini kita udah siapin lah segala macam value yang kita berikan lewat brand kita. Pastinya arahnya harus besar, harus bisa bersaing dengan mereka. Nah, mengarah ke sana ya kita nggak usah khawatir bahwa wah industrialisasi mungkin nanti nggak ada pemberdayaan. Enggak, makin besar itu justru orang yang kita butuhkan juga makin banyak, semakin banyak gitu. Jadi memang sudah pasti harus mengarah ke sana, harus mengarah di mana kita makin canggih memanfaatkan teknologi, mesin-mesin itu wajib, itu harus mengarah ke sana. Oke. Ini Homelift dari tahun 2019. 2020.
2020. Iya. 2020 tuh pas belum tobat atau pas udah tobat nih? Oh, udah tobat Udah kan, tobat. mulai. 2020 ya. Iya. 2020 ini tuh mulai ada home live ya. Iya. Berarti sekarang 4 tahun. Betul. Kalau kata orang kan kalau berbisnis itu terseok-seok di 5 tahun awal ya Kak ya. Apalagi kan sebelumnya mungkin importir lebih enak lah ya. Kak Yudiana dulu ngambil terus habis itu ngejual. Nah, 5 tahun terseok-seoknya ini tuh boleh diceritain sedikit gak sih Kak? Penasaran pribadi ini. Penasaran pribadi. Habis ini jadi woman planner ya. Amin. Ya. Resign ya habis ini. Aduh, jangan. Gimana Kak? Oke. Jadi kalau dibilang 5 tahun pertama, nggak tahu ya itu angkanya siapa yang nyiptain ya, dan kayak banyak yang ngomong 5 tahun pertama itu kayak semacam rumus Angka gitu ya, keramat. kok bisa gitu ya. Kalau kata orang tua aku nih Kak, orang tua aku kan juga berdagang kan. Kata dia tuh kalau di Jawa namanya babat alas. Babat alas. Babat alas, iya. Jadi babat alas itu tuh kayak nyari jalan kayak di hutan gitu, nyari jalan untuk menuju rumusnya tuh gini loh kalau berdagang. Nah, itu tuh selama 5 tahun itu katanya sih gitu. Ya, sebenarnya kalau bisa 3 tahun orang juga lebih pengen, saya juga pengen sih. Kalau bisa jangan sepanjang itu dong susahnya gitu ya. Cuman memang pas saya jalanin ternyata benar ini kita 4 tahun dan menuju 5 tahun ya, saya merasa juga proses di awal kita ini benar-benar berdarah-darah. Ya, jadi memang entrepreneurship itu bukan sesuatu yang mudah tapi layak dicoba gitu. Jatuh bangunnya itu, waduh, kayak kita ibarat kayak ngegedein anak lah ya. Bener-bener mungkin yang tadinya kita nggak ngerti, kita mesti cari tahu, oh dia kebiasaannya begini, ini, oh no, bener-bener sulit banget gitu. Banyak hal yang kita korbankan di situ. Ya, apalagi ngomongin soal idealis nih, misalnya semuanya harus dari lokal. Segala macam itu pastinya effortnya besar gitu. Nah, gimana cara Kak Yudiana tuh meyakinkan bisa kok, lokal tuh bisa kok? Cara meyakinkan ya dengan dicoba ya, mulai, dan seiring berjalannya waktu itu kita akan melihat. Kita melihat bahwa bukan yang nggak bisa, tapi butuh waktu, butuh perhatian. Ya, yang paling penting butuh hati sih. Itu landasan kita kenapa kita nggak give up ya di tengah tadi yang terseok-seok itu. Kenapa kita nggak give up itu ya karena dari awal kita memulai itu sudah dengan sebuah kerinduan bahwa kita ingin berdampak lah. Walaupun dari kecil kita ingin berdampak ya, ayo kita mulai aja. Dan ternyata sampai sekarang ya walaupun belum sebesar gimana banget ya kan masih belum balita ya. Masih oke gitu. Kita melihat udah mulai ada hasil nih. Gimana ketika kita pameran pun kita disangkanya produk dari luar. Padahal itu lokal. Jadi kan sudah berbeda image orang itu terhadap produk lokal. Artinya apa? Artinya lokal bisa asalkan ada yang mau punya hati untuk menggarap, untuk mengupayakan dan untuk bersabar melewati proses itu. Oke. Lokal bisa asalkan mau punya hati dan bersabar ya Kak ya. Betul. Oke. Kak, pernah rugi nggak? Pernah rugi gak? Ini kayaknya pertanyaannya harus dibalik ya. Kak, udah untung belum? Oh gitu. Harusnya gitu. Waduh, abis ini jangan nggak jadi berbisnis ya Mbak Kiki. Nggak apa-apa kan masih 4 tahun. Iya. Orang tua saya mengajarkan 5 tahun. Iya benar. Jadi sabar lagi ya. Saya mungkin setahun lagi nanti tanya ya. Hopefully ini setahun lagi saya kasih kabar baik ya. Oke. Nanti aku hubungi Kak Yudiana. Yes. Oke. Jadi kalau dibilang pas awal itu kita mulainya mungkin bukan lagi dari nol ya, mungkin bisa sampai minus gitu ya. Jadi untuk mengarah ke angka nol aja butuh effort gitu. Lalu juga dari nol mau menuju ke plus-plusnya itu, ke rapor hijaunya itu juga sangat butuh effort. Tapi saya bisa katakan bahwa di titik kita ini ketika kita udah melihat produk market fit-nya juga udah mulai oke, kita sudah tahu customer kita seperti apa, customer kita ada di mana, semua udah mulai jelas terbentuk, itu udah tinggal mengembangkan saja ke depannya. Ya, jadi masa sulit untuk menemukan semua ini itu boleh dibilang sudah hampir berlalu. Ya, jadi nextnya hopefully tinggal cuan ya Mbak ya. Amin. Berarti 4 tahun ini belum bisa dikatakan rugi, tapi setelah ini baru bisa dihitung cuannya ya. Betul, karena kan semua juga masih digulung ke dalam bisnis itu sendiri ya. Jadi ada apapun juga, ada berapapun masih kita masukin untuk perkembangan home live itu. Kak, aku mau nanya
pertanyaan pribadi lagi. Karena kan kita sesama perempuan nih gitu. Aku ngebayangin aku kerja terus habis itu masih harus ngurusin keluarga segala macam. Sedangkan ini Kak Yudiana bikin bisnis gitu dan itu dari minus. Challenging-nya apa Kak? Terus kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Ini dari sisi seorang perempuan, bukan seorang pebisnis. Kalau pebisnis kan yang penting kita punya hati segala macam. Pembagiannya itu loh Kak. Iya, jadi sebenarnya ini bukan soal perempuan doang, tapi saya juga seorang istri dan seorang ibu. Ya, jadi kalau mau dibilang itu sebenarnya waktu dulu sebelum saya memulai Home Live ini, saya pernah sharing juga ya ke keluarga gitu. Saya merasa, aduh gimana ya kalau sampai gue memulai bisnis ini, tapi gue jadi punya waktu lebih sedikit untuk anak-anak gitu ya. Sebenarnya saya agak sulit karena saya tuh sama anak itu cukup dekat gitu. Nah jadi ya ini kalau ngomongin anak begini nih, maaf ya. Waktu saya mau memulai itu, saya sempat dikasih tahu bahwa cobalah pikir lagi gitu. Untuk apa sih gitu kamu mengejar suatu hal yang besar gitu, kalau sampai ujung-ujungnya anak itu jadi korban, maksudnya dikorbankan lah gitu. Jadi mungkin gak bisa maksimal untuk anak. Nah itu seperti apa? Di saat itu ya saya jujur galau ya namanya. Kita kan seorang ibu pasti selalu ingin yang terbaik anak lah buat anak gitu ya. Apalagi memang saya tipe yang jarang banget pisah sama anak segala macam, semua lebih deket lah sama anak. Nah, tapi di momen itu saya cuma merasa gini. Saya merasa saya masih muda ya, walaupun saya seorang wanita. Kalau misalnya saya nggak coba sekarang, nggak coba all out untuk apa yang saya impikan itu, saya akan kehilangan kesempatan itu. Ya jadi saya akan menyesali nanti gitu. Ketika mungkin 5 tahun lagi belum tentu energi itu ada, belum tentu semangat itu masih ada, pasti akan udah makin di zona nyaman. Ya sudahlah, hidup mau nuntut apa sih segala macam, dengan segala statement itu kita akan stop. Kita akan berhenti. Tapi di saat itu saya merasa saya harus mencoba. Karena saya nggak pernah tahu seberapa besar nantinya impact yang akan terjadi gitu ya dengan saya mencoba seperti itu. Jadi ya udah, akhirnya saya putuskan dengan segala ini, saya belajar untuk kalau bisa lebih membagi waktunya dengan lebih baik. Misalnya juga anak saya dulu, kalau misalnya saya lagi di rumah, kita ada yang istilahnya waktu di kamar itu no phone. Jadi ada rulesnya. Kalau mami pegang handphone nanti ada hukumannya ya. Jadi mami harus main seharian sama kita. Waduh, main seharian nggak bisa ngapa-ngapain dong ya. Jadinya ya udah. Jadi di kamar itu nggak boleh pegang HP. Cuman boleh bener-bener temenin mereka main. Walaupun sebenarnya kadang seharian kita juga di luar capek ya. Misalnya banyak ketemu orang, capek juga. Tapi ya udahlah, maintain waktu untuk bisa bermain sama mereka. Ya kalau dibilang nyesel enggak sih. Bersyukur sampai sekarang. Bersyukur di saat itu saya nggak memilih untuk stop gitu. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu kali ya buat Kak Yudiana. Kuncinya di pembagian waktu ya Kak ya. Iya. Waktu itu tuh di usia berapa sih Kak Yudiana? Kan tadi bilang saya masih muda segala macam. Iya, saya masih muda itu kan. Ya, saya kan sekarang juga masih muda. Iya, masih muda sekarang. Oke. Ya, soalnya gue tanya. Maaf nih Kak. Ya, itu artinya sebelum mulai itu masih 3 tahun lalu. I mean gini, kayak kita masih 30-an itu di usia yang sebenarnya kita masih paling produktif. Ya, paling produktif 30 sampai 40 ini. Kalau lewatkan masa itu, kita bisa bayangin itu gak akan mungkin punya energi dan semangat seperti yang sekarang ini. Jadi saya pikir ya udahlah, gas aja deh. Kayaknya daripada gue menyesal seumur hidup gitu ya, belum pernah sungguh-sungguh mengupayakan apa yang sudah menjadi impian saya. Kita bernafas dulu ya saudara-saudara. Tapi ini udah pertanyaan akhir kok Kak. Jadi nangis-nangis dulu. Enggak maaf ya Kak ya, enggak bermaksud ke sana. Tapi aku penasaran aja gitu loh, sebagai perempuan kan aku juga punya impian gitu kan. Bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan impian itu, tapi keluarga aku tuh tetap
kepegang gitu. Sebenarnya pertanyaan aku tuh lebih ke sana. Dan ternyata buat seorang ibu itu cukup berat ya Kak ya. Berat. Saya tuh ya suami saya tahu lah. Saya sempat kan pameran ke Jepang ya. Itu pertama kalinya tuh saya tinggalin anak. Jadi dari the moment saya tahu saya harus berangkat nih sampai berangkat itu mungkin 1 bulan ya. Itu hampir tiap malam saya nangis tuh. Tapi nggak berani ngasih tahu anak kan. Aduh gimana nih gue harus pergi tiap malam gitu pas tidur nangis gitu kan. Ya tapi ya balik lagi ya semua itu worth it lah gitu untuk sampai sekarang ini kita jalanin. Dan ternyata juga anak saya juga sekarang udah bisa lebih mandiri juga gitu ya. Ya memang gak mudah karena seorang ibu ya. Kalau bapak mungkin lebih ini ya, tapi bersyukurnya peran suami juga penting sih. Jadi suami juga tahu saya seperti apa, dia juga memberikan dukungan, semangat seperti itu. Kalau gak didukung, mungkin suami gak setuju, itu juga akan lebih berat lagi ya. Tapi untungnya suami setuju dan selalu memberikan dukungan juga gitu. Terima kasih Pak suami. Suaminya ada di belakang. Kak Yudiana, ini kan inspirasinya udah banyak banget nih, banyak banget tips-tips dari Kak Yudiana, terus info-info, terus bagaimana cara melawan produk-produk Cina itu tadi. Nah karena kita lagi ada di insting nih Kak, inspirasi penting. Boleh nggak sih Kak Yudiana ngasih inspirasi, ngasih insight buat teman-teman, buat bestie-bestie UMKM kita nih yang mungkin sekarang mereka tuh ngerasa punya potensi untuk bisa mengembangkan produk lokal, tapi mereka masih ragu, mereka belum berani gitu. Memberikan inspirasi ya. Oke, mungkin teman-teman UMKM semua ya, saya rasa yang udah punya ide, ya itu pun udah harus disyukuri ya. Karena kadang kan orang berbisnis aja juga belum tahu idenya apa. Once udah punya ide, sebenarnya itu juga mungkin sebuah pemberian juga, anugerah juga dari Tuhan. Jadi kalau memang harus mencoba, prinsipnya jangan takut susah lah. Gitu ya. Jadi kalau belum mulai apa-apa udah takut susahnya dulu, mikir susahnya dulu, ya nggak akan bisa jadi apa-apa gitu ya. Jadi saya selalu yakin bahwa apapun yang terjadi ketika kita diizinkan untuk memulai sesuatu, kita akan dimampukan sama Tuhan ya untuk melakukan apa yang memang sudah direncanakan gitu. Jadi ketika keyakinan itu ada, otomatis kita kan gak akan menyerah. Dan kita akan selalu berpikir kreatif pastinya ya. Berpikir kreatif gimana caranya, mungkin kalau gue gak punya dana, ya gue cari kerjasama. Kalau gue gak punya koneksi, gue cari kolaborasi. Segala macam cara itu bisa dipikirkan asalkan memang udah punya semangat dan daya juang itu. Ya jadi untuk teman-teman UMKM, saya sih berharap memang jangan gampang menyerah. Ya, memang nggak ada yang bilang itu gampang. Ya. Memang nggak ada yang bilang itu gampang. Tapi memang sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Memang awalnya akan sulit, tapi buahnya semoga manis. Amin. Ya, amin. Gitu. Karena kalau kata Kak Yudiana tadi kan, entrepreneur itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi patut untuk diperjuangkan. That's the point. Nah itu dia Besti, obrolan seru hari ini bareng sama founder Homelift Kak Yudiana. Thank you banget Kak Yudiana udah mau ngobrol. Maaf banget nih sedikit-sedikit bikin nangis, bukan bermaksud apa-apa. Semoga next aku bakal bisa denger Homelift dengan cuan-cuannya itu tadi. Amin. Karena kan sudah melalui 4 tahunnya ini ya Kak ya. Amin, thank you ya Mbak Kiki. Sama-sama. Semangat ya jadi womanpreneur. Saling mendoakan ya. Okay. Nah buat bestie-bestie semua, jangan lupa untuk terus nonton Insting, inspirasi penting di YouTube Kemenkop UKM. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe akun YouTube kita ya. Bye-bye bestie.